Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, uh, dimanapun kalian berada. Tak doain kalian bahagia selalu ya. Teman-teman, ini masih ada aja nih banyak yang memberikan pertanyaan kepada saya tentang Gunung Slamet ya. Memang kalau kita membahas gunung, jadi nggak cukup 30 menit gitu ya. Nggak cukup setengah hari aja nggak cukup, apalagi 30 menit. Nah, jadi ada yang pertanyaan, kenapa Teteh nggak langsung ke lokasi gitu ya? Kenapa nggak langsung nolongin aja? Gini loh teman-teman, semua dalam aspek apapun itu ada adabnya ya. Saya juga nggak bisa langsung nyelonong gitu aja. Semua ada adabnya, kita orang Indonesia uh, itu sangat berpegang teguh gitu ya. Kalau saya sangat berpegang teguh kepada adab gitu. Jangankan kepada uh, manusia ya, kepada alam semesta pun, kepada unsur alam pun, saya memegang adab itu. Dan kepada hewan pun saya juga memegang adab itu gitu. Karena itu adalah sebuah jati diri manusia. Gitu. Jadi kalau kalian bertanya kenapa tidak menolong langsung, ya nggak mungkin saya nyelonong begitu aja gitu ya. Itu satu. Dan kedua, memang saya pribadi kan juga punya uh, urusan yang harus saya kerjakan gitu. Itulah jawabannya ya. Nah, tapi kan saya sudah memberikan apa klause-klausenya gitu ya. Apa yang harus dilakukan dan tentunya saya juga dari jauh berdoa. Nah, tapi kenyataan keadaannya itu memang kita harus akui bahwa keberadaan Gunung Slamet itu ya memang dari segi medan juga kan tidak mudah dan dari segi sakralan juga ya termasuk gunung yang sakral, termasuk gunung yang disakralkan gitu loh. Jadi dengan dua hal itu featuring bahasa saya seperti itu membuat pencarian itu memang sangatlah tidak mudah. Apalagi kalau tadi ada faktor-faktor si anak tersebut nyaman di sana gitu, nyaman, ada pujian yang terlontarkan gitu ya. Enak ya di sini. Kok di sini seperti ini ya, ada membandingkan antara di sini dan di sana gitu ya. Dan uh, di sininya itu lebih rasanya tuh lebih besar gitu kan. Karena mereka kan bisa bisa merasakan rasa anak tersebut gitu. Jadi ya memang bukan saya mau menjatuhkan atau membuat tidak semangat. Yaitu memang sebuah effort ya yang besar untuk bisa menemukan anak tersebut. Gitu. Nah, kembali dari Gunung Slamet sendiri gitu kan. Gunung Slamet sendiri kan memang mempunyai sejarah yang sangat luar biasa dan memang juga secara letak geografis juga mempunyai andil gitu ya dalam di Pulau Jawa ini gitu. Khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini mempunyai andil gitu kan bahwa bila terjadi meletus itu akan membahayakan gitu. Dari situ aja bahwa kita sudah bisa memahami kesakralan gunung tersebut secara letak geografis ya, udah ada sebuah simbol gitu. Nah, apalagi dalam hakikatnya bahwa Gunung Slamet tersendiri gitu. Perlu teman-teman ketahui ya. Maaf kalau saya salah. Ini menurut saya bahwa Gunung Slamet itu tempat bersemayamnya Eyang Semar.
ya. Nah, beliau itu memang uh, kalau bahasa manusianya tuh biar teman-teman bisa langsung connect ya bahasanya gitu ya. Uh, Istananya itu berada di Gunung Slamet ya. Memang yang Semar tuh ada di mana-mana aja gitu ya. Jangankan di gunung, di awan pun ada. Jadi di saat saya mau mendapatkan rezeki itu biasanya nih, di saat saya mau mendapatkan rezeki yang besar, saya selalu diperlihatkan awan tapi berbentuk berbentuk yang semar. Biasanya seperti itu gitu ya. Simbolik-simboliknya biasanya seperti itu gitu loh. Makanya jangankan di gunung-gunung jangankan di Gunung Slamet gitu kan ya. Di gunung-gunung lain juga beliau ada kehadirannya. Namun ada titik istananya itu berada di sana ya di Gunung Slamet gitu. Nah, jadi memang ada sejarahnya tentang Gunung Slamet tersebut bukan diciptakan ya, terjadinya Gunung Slamet tersebut gitu ya. Sejarahnya kan memang bahwa Gunung Slamet itu istilahnya eh, ada suatu kejadian gitu ya, kejadian suatu alam sehingga akhirnya Eyang Semar itu apa namanya melakukan suatu tindakan akhirnya memecah antara Gunung Slamet dan Gunung Ciremai gitu loh. Nah, memang Eyang Semar sendiri istananya tuh ada di Gunung Slamet gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya Eyang Jamur itu siapa teh gitu ya. Eyang Jamur sendiri itu adalah sok resi di sana apa secara perawakan manusianya gitu ya. Itu adalah resi di sana dan itu adalah titisan dari pecahan dari yang Semar sendiri. Nah, beliau itu adalah penguasa di sana. Eyang Jamur Dipa itu adalah beliau itu penguasa di sana gitu. Sebenarnya gini, dalam suatu unsur itu ada pecahan ya. Kalau teman-teman pernah belajar kimia, kan itu ada pecahan seperti itu. Nah, begitupun dengan uh, goib gitu kan. Jadi ada nama-nama yang lain gitu ya. Seperti yang Jamur Dipa gitu ya. Sebenarnya beliau-beliau juga gitu. Cuman persoalannya ini adalah pecahannya gitu. Unsur-unsurnya gitu. Kan namanya pada zaman dulu itu memang kan Masya Allah Tabarakallah ilmu-ilmunya tuh tinggi-tinggi dan ilmu tuh bisa kita lihat kita pertontonkan gitu loh. Nah kalau zaman sekarang kenapa ditutupi oleh halimun gitu ya karena perbedaan zaman, perbedaan lakon, perbedaan guna, perbedaan niat gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu ditutup oleh halimun gitu loh. Jadi nggak kayak zaman dulu tuh kita bisa melihat si ilmu ini ilmunya gimana 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 seperti itu gitu ya. Nah itulah yang terjadi. Nah kenapa kemarin saya eh, meminta untuk tawasul ke Eyang Jamur Dipa? Karena memang Eyang Jamur Dipa itu adalah penguasa Gunung Slamet gitu. Ada yang selain ada selain yang Jamur Dipa yang Rianti sama aja itu juga pecahan-pecahan beliau. Nah, itulah yang terjadi seperti itu. Jadi dari segi segi budaya, dari segi uh, ketuhanan gitu kan. Gunung Slamet memang tempatnya gitu loh. Dan di sana pun juga ada jejak wali Allah di sana. Ya.
Yang wali Allah itu yang dimana beliau itu ingin mendapatkan kesembuhan untuk sakit yang beliau derita gitu. Dan itu ada napak tilasnya di sana. Gitu. Nah, jadi Masya Allah Tabarakallah, Gunung Slamet itu luar biasa. Selain itu ada Eyang Tata Angin. Ya, sama kayak Eyang Sapu Angin gitu ya. Kalau kita lihat yang ada di Merapi beliau. Itu dia sebenarnya satu unsur. Nah, ini harus teman-teman pahami. Zaman dahulu di suatu tempat beda nama. Itu pasti. Karena apa? Julukan setiap orang tuh berbeda-beda. Tapi itu adalah satu unsur. Gitu. Kalau di Merapi Eyang Sapu Angin, kalau di Gunung Slamet Eyang Tata Angin. Gitu. Tapi sebenarnya beliau sama-sama yang menentukan arah mata angin yang berada di sana. Itu ada di sana. Dan jangankan itu, yang menguasai fisik Gunung Slamet aja pun ada. Itulah kalau gunung yang disakralkan, mereka mempunyai kerajaan sendiri. Itu yang kemarin saya bilang bahwa kerajaan yang baiknya lah seperti ini. Jadi banyak yang harus ditawasulin. Secara syariatnya karena fisik kita masih ada di dunia, ya otomatis kita memerlukan bantuan manusia ya, tim-tim relawan gitu ya untuk menemukan beliau ya yang hilang itu. Namun secara spiritual juga kita harus ada yang kita pakemin nih, siapa aja nih yang kita tawasulin. Kalau Nabi Muhammad SAW mah bukan menjadi sebuah pilihan, tapi sudah menjadi urutan pertama. Makanya saya nggak pernah kenapa menyebutin gini-gini karena itu udah bukan pilihan kalian, itu udah posisinya tuh udah grade-nya tuh udah tertinggi gitu loh, nggak bisa disandingkan dengan apapun itu. Nah itu dia maksud saya. Eyang Tata Angin, Eyang Tata Tanah gitu kan, itu ada dan kirim aja tawasul untuk yang menjaga fisik Gunung Slamet, untuk menjaga, untuk yang Eyang yang menata angin di Gunung Slamet, sebutin aja seperti itu. Untuk Eyang yang menata tanah di Gunung Slamet. Kalau kalian dengar dan menjemputnya dengan logika, tentu kalian akan anggap ini sebuah hal kegilaan, gitu. Karena aku dan egonya. Tapi kalau kalian mau koreksi, yang punya kehidupan itu bukan kita aja manusia. Yang punya tatanan pemerintahan bukan kita aja manusia. Kalau kalian berpikir yang punya itu hanya manusia, berarti kalian mengkotak-kotakan kuasa Allah. Berarti kalian sendiri yang menghina bahwa ciptaan Tuhan tuh hanya sekotak itu. Gitu. Padahal kekuasaan Allah tuh Masya Allah Tabarakallah. Luas, besar. Dibuktikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah-kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan bisa berbicara dengan makhluk-makhluk Tuhan selain manusia. Ya kan? Kalau kita mau bicara, kamu mau benturkan ini dengan logika, misalnya kalian memang orang muslim, membenturkan ini dengan logika, kalian jangan lupa cerita hakikatnya Nabi Sulaiman, menunjukkan bahwa ada kehidupan selain di luar manusia. Gitu ya. Nah, kalau kalian berpikir kalian benturkan dengan logika, masa iya begini, masa iya begitu, bla 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 bla. Berarti kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala kalian kotakkan dengan pemikiran kalian.
Kalau kita bisa menghormati, untuk apa kita menghujat? Gitu. Ya. Jadi maksud saya adalah gak ada salahnya kita mengucapkan salam kalau kita memang Muslim, kita mengirim Al-Fatihah kalau kita Muslim. Untuk para petinggi-petinggi yang berada di gunung manapun. Sebenarnya satu tokoh, cuman di suatu tempat beda nama, beda lakon. Bisa seperti itu. Atau lakonnya sama tapi beda nama. Padahal satu unsur. Gitu. Zaman dahulu kayak gitu, tergantung sebutannya siapa. Beda sama zaman sekarang. Kalau kita namanya, saya misalnya namanya Feni, ya udah mau saya dimanapun berada, saya menapakkan kaki saya namanya Feni, ya kan? Tapi kalau zaman dahulu tuh ya beda. Itu. Nah, kembali kepada tentang Gunung Slamet tersebut ya. Bahwa di anak tersebut itu memang itu kenanya itu di pinggangnya Gunung Slamet. Titik hilangnya ada di sana. Hilanglah dia sudah di sana. Nah, itu di pos mana? Coba dicari pinggang Slamet. Titiknya di mana? Nah, di situ memang ada tempat sakral. Ya. Jadi kalau kita naik gunung, ke laut, atau kemanapun ya. Setiap hati kan memang tidak bisa kita kontrol ya. Mungkin ada lagi sedih, atau lagi marah, atau lagi apa. Tapi jangan kamu dramatisir. Karena apa? Itu mengundang energi-energi, membuka pintu gitu loh untuk cobaan kita terima. Cukup niat kamu ke laut apa? Dan hilangkan rasa itu. Nah, ini buat pelajaran untuk kita yang ada di sini. Kayak ke gunung gitu ya. Gitu. Saya bukannya menyalahkan orang yang naik gunung, beliau yang belum ditemukan. Tidak juga. Tapi ini adalah untuk pembelajaran untuk kedepannya. Gitu. Jadi kalau firasat saya, feeling saya, anak tersebut itu ada di pinggangnya Gunung Slamet. Titik dia udah hilang. Mulai dia kehilangan, dia nyasar atau bagaimana. Itu di pinggang Gunung Slamet. Coba dicek itu pos berapa. Gitu. Nah, persoalannya dia memang sudah di kehidupan lain, di pintu gerbang lain gitu loh. Dan dia menikmati. Karena memang kalau kalian lihat wah kelihatannya wah di sana nanti susah atau bagaimana, belum tentu. Bisa jadi secara kasat mata di sana memang lebih indah, lebih enak, lebih buat nyaman. Ya kan? Nah, itu dia makanya kenapa saya suruh hati-hati. Kalau kalian lagi marah atau lagi sedih atau apa, kalian healing emang benar. Boleh benar. Cuman jangan kalian dramatisir itu di hati sehingga membuka pintu gerbang. Ini buat pelajaran kalian-kalian di rumah. Ya niatkan aja ke sana, saya mau happy, udah tinggalkan itu. Kita jangan mendramatisir rasa itu. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu ketika pintu gerbang kebuka, keserap itu rasa itu. Kalau pintu gerbang sudah lagi sedang terbuka nih, kan dia kan nggak selalu terbuka ya, maksudnya. Di saat pintu gerbang terbuka, dia bisa menyerap rasa. Gitu.
bisa menyerap rasa, bisa menyerap apa itu namanya, niatmu. Dan bukan saja di gunung, di laut, di gunung, di hutan, di sungai, itu ada pintu yang suka terbuka gerbang. Nah, itulah gunanya kita kenapa kita nggak boleh bengong, lebih baik kita berdoa gitu. Karena kalau itu lagi terbuka, itu seperti kayak tarikan angin puting beliung, tornado, putaran air, seperti itu. Gitu. Ya. Jadi omongan saya ini ininya untuk yang positif dalam arti kata, bukan maksudnya mematahkan bahwa tidak bisa ketemu, tetapi ini juga kita yang ada di saat ini, semua kalian di rumah dimanapun berada, itu menjadi sebuah bekal dan pegangan. Gitu. Saya pun, misalnya nih, saya beberapa hari ini nih nanti akan pergi ke Jogja, ya. Ketika saya berangkat, itu saya udah berdialog, tawasul kepada penunggu Gunung Merapi semua. Ucapkan salam. Sebelum berangkat saya ngucapin salam, sampai di sana saya pun mengucapkan salam. Sebegitunya, gitu loh. Saya menghormati. Karena menurut saya menghormati itu bukan menghinakan diri. Bukan kita jadi kayak orang gila. Saya mau berangkat nih, misalnya ke Jogja. Leluhur di sana siapa nih? Oh, banyak di Merapi. Saya kirim Al-Fatihah dari sini satu-satu, semua yang ada di Gunung Merapi. Ya, kalau Nabi Muhammad ingat, itu udah grade atas. Terus ibu siapa lagi selain itu? Ibunda Kanjeng Ratu Prameswari Kencana Sari Ratu Kidul. Dari rumah. Sampai sana pun itu saya lakukan. Saya ucapkan salam di saat saya landing. Itulah adab. Depankan adab. Latih diri untuk mendepankan adab. Ya memang hidup itu bukan tentang selamanya maunya kita dan pikiran kita. Kalau kayak begitu amblas. Dan saya tidak malu bila ada orang menghinakan halu atau lu gila. Terserah. Tapi inilah jalan hidup saya, bahwa adab saya depankan. Kalau kamu tahu kisah-kisah Nabi, para Nabi Allah, itu kan sebuah kisi-kisi bahwa di luar manusia ada kehidupan lain. Ya kalau memang harus dalam keadaan bersama, jadi ya kita hormati aja. Toh juga nggak rugi. Nah itulah saya menjawab pertanyaan teman-teman semua, kenapa Teteh nggak langsung ke sana aja Teh? Karena nggak bisa begitu nyelonong-nyelonong. Ada adabnya. Semua. Saya menghormati petua-petua yang ada di sana.
Tapi sebagai manusia, sisi kemanusiaan, saya memberikan kisi-kisi dari sini. Mau didengar alhamdulillah, tidak mau didengar juga tidak apa-apa. Gak ada beban saya juga. Hidup saya simpel-simpel aja. Gitu. Eyang sapu angin yang menata angin yang berada di Gunung Slamet. Arah mata angin itu yang kadang-kadang tiba-tiba ada angin kencang di Gunung Slamet. Tiba-tiba, jadi di Gunung Slamet itu tipe halimunnya suka berubah-berubah bentuknya. Ketebalannya. Itulah yang membuat orang akhirnya kehilangan arah, nyasar. Makanya kenapa saya suruh ayo tawasul ke eyang tata angin. Gitu. Ya, yakininnya mintanya ke Allah. Tapi kita sapa beliau. Ya nggak apa-apa kan. Bukan berarti kita mentuhankan. Nggak gitu konsepnya. Semua itu bil niat. Tergantung niat. Niatkan kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi melalui apa nih? Melalui karomahnya yang tata angin. Kan enak. Seperti itu. Mata saya gatel bentar. Jadi seperti itu teman-teman. Bahwa yang terlihat kelihatannya tidak ada di mata kalian saat ini. Secara jasad tidak ada kalian. Lihat, belum tentu dia sedang bersusah diri. Tetap saja mendoakan bahwa Allah menjaga selalu dimanapun dia berada. Ya, karena saya kan selalu bilang doa, cinta itu tidak menembus, itu akan menembus ruang dan waktu, tidak ada batasan untuk itu. Ya semua kita kembalikan kepada Allah, terserah Allah. Tangani Allah mau bergerak bagaimana. Kamu mau mengatur, men-setting seapapun itu, mensiasati seapapun itu di dunia. Semua adalah kembali ketentuan Allah. Gitu loh maksud aku. Jangan suka melawan takdir. Melawan kodrat. Capek. Manusia yang hidup kayak gitu akan capek. Diperas tenaganya dengan keakuannya. Dengan keegoannya. Yang ada apa? Setiap ketemu masalah. Sakit, kecewa. Kayak gitu. Pertanyaannya sampai kapan? Gitu maksudku. Ya. Jadi omongan saya hari ini silakan kalian ambil bila itu ada hal baik untuk kalian. Bila tidak ada yang baik, cukup hembuskan jauh-jauh, buang sana. Gak usah pusing. Ya. Nanti saya akan buat video-video lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ya, sehat-sehat kalian semua di sana. Doain saya juga, jangan lupa dukung selalu channel YouTube Feni Rama Official. Oke, janji ya, dukung selalu YouTube saya, TikTok saya, sama semua namanya, IG saya. Kita berdialog dalam komen-komen. Mohon maaf kalau saya balesnya di komen suka lama. Karena apa? Karena saya pasti lagi banyak kegiatan. Tapi doa-doa saya selalu ada untuk kalian semua yang telah mendukung saya. Saya doain kalian berbahagia selalu.
kabul doa, kabul hajat. Sampai ketemu di video Feni Rama Official selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.